Nah, ini ada dua jenis rizki itu. Ya. Satu, rizki yang diperoleh dengan usaha, susah payah gitu. Jadi ada orang yang rizkinya hanya dia peroleh kalau dia bekerja dengan susah payah. Kecuali hamba-hamba Allah yang diikhlaskan, yang dibuat ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sahabat-sahabat. Kita lihat sebuah hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang tidak beriman atau al-kafir ketika mengerjakan suatu perbuatan yang baik, ia akan diberi sesuap makanan dari makanan-makanan dunia dikarenakan kebaikannya itu. Sementara seorang mukmin atau orang yang beriman, maka perbuatan baiknya itu akan Allah tahan untuk di akhirat. Dan rizkinya di dunia akan mengikutinya dikarenakan ketaatannya. Nah, jadi tentu kalau mukmin dia beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi kehidupan hari ini itu adalah sarana untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan setelah mati. Nah, orang yang tidak beriman tentu menganggap bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Dia akan membangun dunianya dengan sehebat-hebatnya, senyaman-nyamannya, begitu ya. Semua investasi juga untuk hari tuanya barangkali, yang juga masih bagian dari dunia ini, tapi lupa bahwa belum tentu juga orang itu usia sampai tua ya. Orang bisa meninggal itu kadang-kadang usia, ya ada yang masih muda gitu ya, bisa kapanpun sebenarnya ya, belum tentu sampai kepada masa depan. Nah, jadi tentu semua kebaikan yang dia lakukan itu adalah bagian dari fasilitas untuk kehidupan selanjutnya gitu. Makanya ketika seseorang mukmin berbuat baik di dunia, maka Allah simpan semua gitu untuk bekal di akhirat, bahkan di barzahnya gitu. Nah, sementara kalau semua perbuatan baik itu Allah simpan dan tidak Allah bayar di dunia, gimana dia bisa hidup di dunia ini gitu ya. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa rizkinya yang ada di dunia itu akan mengikuti, ya, akan didatangkan dikarenakan dia taat. Jadi orang ditaruh di dunia, dilahirkan di dunia, sebenarnya Allah sudah jamin ada rizkinya. Tapi kan akhirnya orang di dunia fokus dalam mencari rizki dan penghidupan gitu. Seakan-akan Allah tidak menyediakan, karena di dunia ini kan untuk ibadah sebenarnya ya. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi kata kuncinya adalah taat. Taat terhadap apa? Yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Makanya ada Al-Quran, ada sunnah Nabi, dan juga sunnah para sahabat Nabi ya. Jadi kita mencontoh orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang soleh ya. Makanya kalau di Al-Fatihah kan, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Di surat lain, di ayat lain, disebutkan siapa itu mereka, orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, para syidikin, para syuhada, dan para solihin. Nah, mereka inilah orang-orang yang kemudian akan diberi nikmat, yaitu kehidupannya itu ditetapkan di atas Shiratal Mustaqimnya masing-masing. Nah, melalui Shiratal Mustaqim masing-masing, seseorang kemudian akan bertemu dengan Robnya. Ya, orang akan menjadi mengenal Allah kalau dia di Shiratal Mustaqim. Kalau enggak, maka ya orang jadi tidak mengenal Rob. Nah, jadi dari hadis ini
bahwa sebenarnya rizki di dunia bagi seorang mukmin itu Allah siapkan, Allah datangkan karena ketaatannya. Tapi berapa banyak mukmin yang masih melakukan kebaikan dengan harapan Allah perbaiki hidupnya, dunianya, begitu ya. Padahal kan sebenarnya bukan dunia yang diminta dengan kebaikan yang kita lakukan, kita semata-mata mengharap wajah Allahnya. Nah, tapi biasanya manusia pamrih melakukan ibadah pun akhirnya yang diminta adalah dunia gitu. Orang sudah jauh-jauh berangkat naik haji sampai di Baitullah, kemudian yang diminta adalah agar dagangannya laris barangkali gitu. Jadi tidak punya pengetahuan atau visi terkait harus berdoa seperti apa kalau berangkat menunaikan haji dan menghadap Allah gitu ya. Atau orang sholat malam, tahajud, tapi dalam sholat tahajudnya itu yang diminta supaya rizkinya lancar, bisnisnya lancar, bisa jadi begitu. Padahal kalau di sholat malam atau tahajud itu kan bersujudlah di sebagian malam gitu ya. Nah, semoga Allah mengangkatmu kepada kedudukan yang terpuji gitu. Jadi kedudukan yang terpuji itu derajatnya Allah tinggikan, ilmunya Allah tambah sehingga dia semakin mengenal Allah. Itu seperti itu. Nah, kemudian ayat selanjutnya adalah, ya Allah, masukkanlah aku kepada tempat pemasukan yang baik dan keluarkanlah aku kepada tempat pengeluaran yang baik. Jadi artinya dalam kehidupannya itu hijrah yang dia lakukan itu agar Allah kemudian membukakan jalan yang seharusnya dia tempuh gitu ya, dan mengeluarkan dia dari jalan yang seharusnya tidak dia tempuh gitu. Artinya hidupnya jadi berserah ke Allah agar diaturkan yang terbaik menurut Allah. Nah, oleh sebab itulah kemudian diangkat kedudukannya. Nah, tapi itu doa jika hendak sholat malam sebenarnya. Jadi sholat malam itu agar diangkat kedudukannya semakin dekat kepada Allah. Karena kalau semakin dekat kepada Allah, ya semua pasti akan diberikan. Ya. Ilmu, kemampuan, kalau harta, ya itu mengikuti aja sebenarnya ya. Tentu dengan semua perangkat lahiriahnya Allah kasih. Nah, kemudian kita lihat bahwa iblis itu memang tugasnya membuat lupa manusia tujuan diciptakannya apa gitu. Di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Tidaklah aku menghendaki dari mereka rizki, dan tidak pula aku menghendaki agar mereka memberiku makan. Nah, kemudian di Quran surat Shod ayat 82 sampai 83, iblis menjawab, "Maka demi kemuliaanmu, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang telah diikhlaskan." Jadi, yang tidak Allah ikhlaskan itu pasti akan disesatkan oleh iblis, ya, oleh syaitan. Nah, makanya kemudian di ayat yang di atas, mereka dibuat lupa tujuan penciptaannya untuk ibadah karena lebih fokus untuk mencari rizki. Padahal rizki itu ada di balik ibadah. Nah, jadi kunci rizki itu kan sebenarnya ada di balik ibadah ya. Nah, yang disebut ibadah itu adalah penghadapan diri yang benar. Din, atau bagaimana kita menghadapkan diri kepada Allah dalam setiap gelar kehidupan yang Allah berikan hari ini. Nah, ketika diuji dengan kesulitan, diuji dengan kelapangan, sedang sendirian, sedang bersama-sama, ya, rame-rame gitu ya. Itu cara penghadapan kita harus benar gitu. Kita yakin bahwa Allah senantiasa melihat dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita hari ini sedang ditempatkan, dan ada jalan keluar gitu ya. Makanya di dunia ini ayatnya adalah kemanapun kau menghadap, maka disitulah wajah Allah gitu.
semua peristiwa yang menimpanya, dia meyakini bahwa itu atas izin Allah. Maka jika menimpa dia sesuatu yang menyenangkan, dia juga harus berhati-hati karena bisa jadi Allah menguji dari sana. Kalau dia mensyukuri apa-apa kemudahan yang Allah berikan, maka artinya dia menghadapkan diri secara tepat. Itu bersyukur, ya kan? Nah, demikian juga jika ditimpa dengan kesulitan, sebenarnya Allah juga sedang melihat orang ini kalau ditimpa kesulitan, kesempitan, seperti apa dia bergeraknya gitu ya. Jadi ketika dia bersabar, dia sholat, mohon pertolongan kepada Allah, dia bekerja sesuai yang dimampukan sambil tawakal, maka barang siapa yang tawakal, Allah memberi kecukupan. Kalau bertakwa, Allah beri jalan keluar dan rizki dari arah yang tak terduga. Gitu. Jadi dia dalam setiap keadaan sibuk menghadap Allah, bukan menghadap rizki gitu ya, atau pemberian. Makanya tadi, ketika di dunia, dia lebih fokus untuk mencari rizki ketimbang fokus untuk mencari ridha Allahnya. Nah, rizki itu ada di balik ridha Allah sebenarnya gitu. Makanya dikatakan bahwa iblis itu akan menyesatkan semuanya, kecuali yang Allah ikhlaskan. Jadi ikhlas itu dikhususkan kemampuan untuk menghadapkan diri pada setiap situasi hanya kepada Allah bergantung dan berlindungnya gitu. Nah, kemudian di Quran As-Saffat ayat 39 sampai 43, dan tidaklah kamu diberi balasan kecuali terhadap apa yang telah kamu kerjakan, kecuali hamba-hamba Allah yang diikhlaskan. Mereka itulah yang baginya rizki yang telah ditetapkan atau maklum, yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ada rizki yang sudah ditetapkan begitu ya. Nah, ini ada dua jenis rizki itu. Ya. Satu, rizki yang diperoleh dengan usaha, susah payah gitu. Makanya bagian pertama awal ayatnya, tidaklah kamu diberi balasan kecuali terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau seseorang tidak berusaha, tidak bekerja pada upaya tertentu, maka tidak dapat rizki. Gitu. Kecuali, tapi kata Allah di sini ya. Jadi ada orang yang rizkinya hanya dia peroleh kalau dia bekerja dengan susah payah. Kecuali hamba-hamba Allah yang diikhlaskan, yang dibuat ikhlas. Nah, bagi mereka rizki yang maklum disebutnya. Jadi rizki yang diperoleh dengan mudah, yang sudah dimaklumi lah gitu ya, kalau bahasa kitanya itu. Karena orang itu sibuk untuk berbuat baik, sehingga mungkin waktu untuk mencari penghasilannya itu berkurang. Akhirnya dengan sisa waktu untuk bekerja ikhtiar dengan apa yang dimampukan, nggak ngotot, tapi kemudian rizkinya tetap banyak. Kenapa? Karena dimaklumi sama Allah itu. Ya, karena dia sudah lebih banyak fokus untuk menghadapkan diri ke Allah, beramal soleh, maka dengan sisa waktunya, tadi mungkin mencari nafkah, tapi rizkinya itu jadi banyak gitu. Itu karena apa-apa yang menjadi bagiannya di dunia itu didatangkan lah ya dengan mudah oleh Allah. Gitu. Jadi ada orang yang kerja ngotot, mati-matian tapi selalu kurang. Ada orang yang bekerja sesuai dengan kadar kemampuan, waktu yang tersedia gitu ya, dan dia bisa adil untuk di dunia ini bekerja tidak melulu urusan ekonomi dan uang gitu. Dia dakwah juga, adil ke keluarga juga, begitu ya, silaturahmi juga. Nah, sehingga waktunya nggak bisa kayak orang lain yang dari pagi bangun sampai malam itu hanya mencari sesuap nasi lah gitu ya. Nah, tapi kemudian semuanya itu datang dengan mudah gitu. Nah, makanya kan di sini dikatakan harus yang ikhlas tapi, dan susah itu mencapai itu. Ya, jadi bagi hamba-hamba yang ikhlas, maka baginya rizki yang maklum, yang ditetapkan gitu, didatangkan semua oleh Allah. Nah, sehingga syaitan nggak bisa lagi masuk. Kenapa? Karena ya mereka sih bekerja itu yakin bahwa rizki Allah yang tetapkan. Saya bekerja aja sesuai yang Allah mudahkan,
saya mencari bentuk perbuatan baik untuk mengharap wajah Allah, dan kemudian saya berusaha sesuai dengan ya batas yang wajar lah gitu ya, sesuai kemampuan yang ada gitu, nggak ngoyo. Nah, sehingga syaitan susah masuk, karena biasanya syaitan tuh masuk ketika ada perasaan menggebu-gebu, menginginkan sesuatu, ngoyo dalam kehidupan, punya ambisi yang banyak, punya cita-cita yang ingin ini, ingin itu. Syaitan tuh masuknya melalui berbagai keinginan manusia meraih dunia sebenarnya. Kalau hatinya tidak meraih, keinginannya tidak untuk meraih dunia, tapi ridha Allah, syaitan agak sulit masuknya gitu. Karena syaitan masuknya lewat syahwat. Nah, kemudian ini sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membiasakan diri beristighfar, Allah akan menjadikan dari setiap kesedihannya kelonggaran, dan dari setiap kesempitan jalan keluar, dan memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi jalan rizki itu terhalang oleh dosa-dosa yang menutupi hati dan pikiran. Nah, kalau orang kemudian menghadapi sebuah persoalan dalam kehidupan dunia, kemudian panik, nah biasanya syaitan mudah masuk. Kenapa panik? Karena nggak bisa melihat jalan keluar. Kenapa nggak bisa melihat jalan keluar? Karena hati dan pikirannya tertutup oleh sesuatu yang menghalangi. Bisa dosa, bisa pemikiran yang salah, bisa waham, gitu kan ya. Tapi istighfar itu justru adalah untuk menghalau semua halangan itu dari hati dan pikiran. Kalau hati dan pikirannya Allah buka, meskipun ditimpa sebuah persoalan yang sulit, dia nggak panik gitu. Dia bisa bertawakal ke Allah, dia bisa melihat jalan keluar, dia bisa menempuh dengan tawakal di situ. Tapi kalau semua tertutup, ya panik. Dan kalau panik, biasanya syaitan masuk datang dengan berbagai perangkap, agar dia semakin terjerumus kepada dosa dan semakin tertutup untuk melihat jalan keluar yang Allah sediakan. Dan dari awal juga kan memang itu tugasnya ya syaitan itu. Aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba yang ikhlas tadi, yang dalam penghadapan dirinya benar. Nah, kemudian hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya tangan Allah terisi penuh. Pemberiannya siang maupun malam tidak pernah mengurangi yang ada di sisinya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah telah memberikan nafkah semenjak Dia menciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya Allah tidak pernah berkurang apa yang ada di tangan kanannya, dan arsy-Nya berada di atas air. Dan di tangannya yang lain terdapat neraca. Dia merendahkan dan meninggikan. Jadi rizki Allah itu nggak akan habis ya. Allah itu maha berkelimpahan. Bahkan saking berlimpahnya mungkin tumpah lah begitu ya, tumpah ruah gitu. Nah, tapi manusia nggak mampu untuk menangkap rizki yang berlimpah itu gitu, karena merasa dirinya cukup. Nah, makanya di sini kalau merasa dirinya cukup, segala sesuatu itu hanya berdasarkan pikirannya saja, logikanya saja, pengalamannya saja, rumusnya saja, ya sulit gitu. Tapi dia harus menggunakan rumus yang ada dari sisi Allah. Nah, makanya kan dikatakan di hadis ini, dan di tangannya yang lain terdapat neraca. Nah, Al-Quran adalah kitab untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Jadi setiap manusia dihadapi oleh sebuah persoalan tertentu di dunia, maka dalam setiap langkah yang dia tempuh, dia harus menakar dan menimbang dulu. Apa langkah-langkah yang harus aku lakukan? Bagaimana aku menyikapinya? Ya, bahkan bagaimana supaya tidak salah berpikir atau salah merasa. Manusia kadang salah merasa kan. Manusia yang mengikuti perasaannya mudah bingung, mudah putus asa, atau mudah GR, merasa diri terlalu yakin misalkan ya. Nah, jadi sebenarnya segala sesuatu yang Allah hadirkan, peristiwa di dunia, cara menghadapinya harus menggunakan penghadapan yang tepat. Dan cara untuk menakar dan menimbang bagaimana kita menghadapi tiap persoalan,
itu Al-Quran adalah kitabnya yang menurunkan timbangan itu. Makanya kan, karena rizki itu Allah kunci di langit, kalau rizki untuk di bumi sebenarnya sudah ada di bumi, hanya pengetahuan tentang rizki kita yang di bumi ada di mana, itu pengetahuannya Allah kunci. Nah, bagi orang yang ibadah, Allah beri inspirasi, Allah buka rizki orang itu yang telah Allah tetapkan baginya dan sudah Allah taruh di dunia ini, ya baik melalui bidang tertentu, baik melalui tempat tertentu, itu hanya akan Allah beri tunjuk jika si orang itu membangun komunikasi kepada Allah. Jika tidak, maka dia akan ya berburu, hunting, ya mencari, coba-coba. Coba usaha A, coba usaha B, mencoba peruntungan. Ya barangkali di sini, barangkali di situ. Ya kadang berhasil, kadang gagal gitu. Jadi tapi untung-untungan. Tapi kalau yang dari sisi Allah, yang maklum, yang sudah ditetapkan, itu fix, itu pasti. Asal orangnya tahu kemana harus bergerak mengambilnya gitu ya. Nah, Allah sudah menitipkan rizkinya di balik semua amal soleh yang Allah sediakan bagi orang itu. Jadi Al-Quran adalah kitab untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Nah, kalau kita menyempurnakan takaran dan timbangan yang ada di bumi, semua peristiwa yang Allah hadirkan, mau susah, mau senang, kita sikapi secara hak, secara betul, secara proporsi yang adil, ya sesuai pengajaran Allah, maka rizkinya Allah alirkan gitu. Kan neraca itu barang siapa yang menyempurnakan timbangan di dunia, maka Allah sempurnakan timbangan langitnya, rizkinya dibuka juga. Nah kemudian hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sibukkanlah dirimu dengan beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku sediakan kebutuhanmu. Dan apabila kalian tidak melakukannya, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidaklah aku sediakan kebutuhanmu. Ya tadi udah sibuk ke sana kemari, tapi kan untung-untungan. Ya semua menggunakan logika dan upayanya sendiri gitu. Tapi bagi orang yang kemudian tadi memperbaiki ubudiyah, ibadah ke Allah, maka Allah akan memenuhi dadanya dengan kekayaan. Artinya diberi inspirasi. Nah, inspirasi itu kalau lewat ibadah, itu nanti Allah berikannya ilham. Jadi diilhami tentang bagaimana harus menyelesaikan sebuah persoalan. Diilhami tentang kemana harus bergerak, mencari amal yang terbaik bagi dirinya gitu ya, yang Allah ridhoi. Ya seperti binatang, ya burung, ya kemudian lebah itu Allah ilhami sehingga mereka tidak pernah mati kelaparan. Mereka tahu harus terbang kemana untuk mencari makanannya. Makanya tawakal pun dikaitkan hadisnya menggunakan contohnya burung. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka mereka seperti burung-burung yang berangkat dari rumah dalam keadaan kosong dan kembali dalam keadaan perut terisi. Mereka tidak perlu menyimpan, tidak perlu menabung, tidak perlu khawatir hari esok, karena setiap hari ada ilham untuk mengambil rezekinya hari esok. Nah, jadi kalau melalui ibadah itu, inspirasi yang diberikan tuh bentuknya nanti ilham. Tapi kalau inspirasinya tidak dengan ibadah, nah itu kreativitas manusia. Jadi kalau non-ibadah itu biasanya manusia kemudian mencari solusi dengan kreativitasnya, dengan akal pikirannya, tapi hawa nafsu juga ikut main di situ biasanya gitu. Dan kalau pakai kreativitas sendiri, itu bentuk solusi yang keluar itu tidak akan tak terduga. Karena sesuatu yang mampu difikirkan oleh akal manusia aja. Meskipun kreatif, tapi kreativitasnya itu tidak akan melebihi apa yang mampu diolah oleh pikirannya. Ya, ada orang yang lebih kreatif dari orang lain. Ya, beda-beda tingkat kreativitas juga. Ada orang ketika diberi sebuah masalah, bisa memikirkan 2 opsi jalan keluar. Ada orang dikasih sebuah masalah, bisa memikirkan 5 opsi jalan keluar.
Ada orang bisa memikirkan barangkali 10 opsi ya, tapi tidak akan melebihi kemampuan daya pikirnya gitu. Sehingga tetap terduga sebenarnya. Hanya sebatas kemampuan akal, pengalaman yang dia punya. Tapi kalau lewat ilham, yang Allah berikan tuh bisa yang di luar nalar manusia. Bisa yang di luar kapasitas akalnya, karena di situ ada petunjuk. Gitu ya, ada pengetahuan dari sisi Allah yang Allah berikan kepada orang itu, diilhami sehingga bergerak kadang-kadang menggunakan jalan yang tidak terfikirkan oleh orang lain. Al-Quran itu seperti itu biasanya. Nah makanya jarang yang bisa berpegangan pada Al-Quran keluar karena seakan-akan, wah Al-Quran ini Allah menyuruhnya begini kalau di Al-Quran. Tapi kalau aku begitu jaminannya apa nanti? Ya, mendingan yang sesuai dengan logika aja lah gitu. Padahal logika manusia yang terbatas. Ilham Allah itu jauh lebih luas ya. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Ya saya juga setiap membuka kajian, menyiapkan kajian selalu memperoleh hal yang baru ya, karena luasnya gitu ilmu dari sisi Allah. Jadi bahkan setiap kita membuka Al-Quran, membuka hadis, bahkan hadis dan ayat yang sama, biasanya Allah ajari hal yang baru gitu. Nah tadi itu terkait dengan rizki seseorang itu ada di balik ibadahnya, karena untuk membuka rizki yang lahiriah pun kita harus diberi inspirasi bagaimana cara bergerak untuk mengolah semua potensi yang Allah berikan kepada kita. Dan karena hari ini di sekolah-sekolah, di pendidikan juga orang diajarkan tentang kreativitas, inovasi gitu ya. Nah, orang lupa bahwa kreativitas dan inovasi yang banyak hari ini itu lebih banyak hasil pengalaman dan pemikiran manusia. Gitu. Tapi kalau orang beriman itu nggak cukup. Ya. Dan banyak teknologi yang menurut manusia hari ini temuan itu yang dianggap advance dan canggih, tapi kenyataannya lebih banyak merusak alamnya kok teknologi sekarang. Ya, dengan adanya revolusi industri juga lebih banyak kerusakan di muka bumi ini, gitu kan ya. Karena teknologi yang dihasilkan kan dalam rangka untuk mengeruk bumi, mencari keuntungan sebesar-besarnya, bukan untuk mensejahterakan seluruh makhluk yang ada di bumi gitu. Jadi yang namanya kreativitas, daya inovasi, teknologi manusia itu kalau tidak dibarengi oleh ilham dan petunjuk dari sisi Allah, itu menjadi mesin perusak yang hebat. Dan pada saatnya nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa dikasih akal yang canggih tapi kemudian hanya merusak di muka bumi. Bahkan kalau di Al-Baqarah, di Al-Quran dikatakan, mereka mengatakan bahwa kami hanya ingin mengadakan perbaikan di muka bumi. Tapi kemudian dijawab oleh Allah, bahkan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang merusak. Sementara mereka tidak menyadari gitu. Kenapa nggak menyadari? Karena ilhamnya nggak dipakai. Gitu. Dia hanya menggunakan akal pikiran, kemampuan berpikir, kreativitas, yang seringkali hawa nafsu juga. Kalau sekarang orang yang makin kreatif, makin inovatif, biasanya punya ambisi gitu ya. Kalau kita kan inginnya ridho Allahnya gitu. Nah kalau kita ingin ridho Allah, maka Allah akan menjadikan kita orang yang bermanfaat. Nah kalau agar kita dijadikan orang yang bermanfaat, nggak mungkin kalau seandainya kreativitas kita, daya inovasi kita dibuat rendah oleh Allah. Tapi Allah akan perbaiki dulu proses berpikirnya karena diberi ilham dan tuntunan melalui Al-Quran. Makanya tadi takaran dan timbangan di dalam memutuskan mana teknologi, mana pemikiran yang kita bisa kembangkan, itu harus disesuaikan dulu dengan pengajaran dari sisi Allah. Takaran dan timbangan langitnya, yaitu Al-Quran. Ya demikian, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya siang ini. Ya, jika ada hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Dan semoga apapun yang kita baca, kita pelajari hari ini, Allah beri kita kemampuan untuk bisa melatih untuk menggunakannya ya di dalam kehidupan sehari-hari agar terus bertambah keyakinan kita terhadap Allah. Baik, mari kita sama-sama tutup kajian siang ini dengan beristighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.